pasti menang. Karena saya punya bukti yang kuat dan saya benar. Saya tidak mencari ketenaran, saya hanya minta keadilan buat saya seorang ibu walaupun dan seorang wanita yang dianiaya oleh orang terdekat saya. Mendapatkan undangan atas inisiasi sesuai dengan katakanlah petunjuk dan arahan dari Kapolri tentang presisi ya untuk RJ. Dan kita sudah hadir gitu. Nah, dalam pertemuan itu ini harus kita jelaskan terlebih dahulu kepada publik gitu, bahwa adanya dugaan, bedakan antara menganggap seorang anak dengan adanya dugaan menghilangkan asal-usul seseorang. Iya, tolong dibedakan. Seperti layaknya saya menganggap seperti anak kandung sendiri juga, ponakan kandung sendiri juga gitu kepada putri dari Pak Sunan Kalijaga, Salma, kan gitu. Nah, disinilah yang harus diperjelas dan dipertegas, karena di dalam katakanlah secari kertas itu sangat terang benderang yang menerangkan salah satunya adalah Frederica itu binti saudari N. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terhadap garis silsilah yang menerangkan bahwa itu adalah garis keterangannya di situ jelas biologis. Nah, inilah yang harus bisa dipilah gitu. Nah, kami sebetulnya menginisiasi terhadap RJ ini menyikapi dengan baik gitu. Namun sampai dengan detik ini kami belum mendapatkan kita kuasa hukumnya ini ya, entah dengan klien kami Bu Lia ya. Kami selaku kuasa hukum belum pernah menerima itikat baik dari terlapor untuk melakukan permohonan maaf baik tertulis maupun lisan gitu. Jadi tolong teman-teman itu dipilah. Nah, di sisi lain terhadap kasus klien kami juga Ibu Yulia terhadap dugaan kekerasan gitu. Selain kami meminta tadi ya secara jernih terhadap Frederica, namun kiranya berkenan kewenangan penyidik gitu. Karena ini kan pasal yang diterapkan juga kan adalah pasal kekerasan gitu loh. Kami memohon juga untuk dilakukan seperti layaknya case-case yang lain. Penahanan. Kami minta itu. Yang kami minta itu adalah rasa keadilan terhadap klien kami. Para korban-korban wanita. Dan korban-korban wanita lainnya, gitu. Jadi kami meminta itu yang sekiranya secara apik dan baik oleh pihak penyidik untuk dilakukan penahanan kepada saudara Simon, gitu. Karena sudah ditetapkan menjadi tersangka, betul gitu ya. Nah, di sisi lain juga tolong untuk ditelusuri dan dikaji betul, ditelah betul, gitu. Dugaan daripada saudara Frederica yang terkesan membiarkan peristiwa itu terjadi. Karena Frederica ada saat itu ya, dia melihat, dia mengetahui, dan dia mengalami dan dia merasakan apa yang terjadi peristiwa saat itu. Saya kira itu. Tapi Bu Yulia tadi gimana emang? Di dalam dia mengakui merubah aktenya atau seperti apa tadi berdiskusi di dalam? Pertanyaannya apa nih? Merubah akte maksudnya gimana? Ya, dia kan membantah Bang di sana. Tadi kan di sini Salah satu membantah. wawancara dia kan Pas membantah. di dalamnya itu seperti apa? Ya apa yang dibantah? Ada Perubahan tambahan. nama. Kata dia nggak Yang mengubah nama. dijadikan alat bukti kita adalah yang tadi saya sampaikan. Saya tidak mengerti dan belum bisa memahami apa yang dimaksud dengan perubahan akta oleh yang diterangkan oleh saudara N itu. Tapi satu hal yang pasti, pembukulan itu jelas, sangat jelas. Yang tadi saya katakan, ada istilah binti dan ada garis-garis yang menurut keterangan yang dikeluarkan itu adalah biologis. Itu. Maksudnya Ya, komunikasi di dalam tadi gimana Bang maksudnya Bang? Apakah beda pendapatnya seperti apa Bang? Mbak Yulia? Apa dia mengakui merubah itu? Atau dia no comment juga tadi sempat. Gini, Biar Kalau dia tidak, dia berpikir udah izin sama saya begitu ya. Nah, setuju ya. Nah, saya bilang itu kan baru omongan, tidak memberikan data-data ya. Saya setuju antara peromongan pertemanan, tetapi tidak ada dalam legalitas, karena itu disebut binti dan anak kamu, dan yang kamu utarakan ke saya adalah gelar Raden, bukan akte
seperti ini itu. Nah itu yang dia inikan, dan ya dia nggak bisa jawab, dan dia tidak dia tetap ini sebagai anak. Nah saya tetap bersikeras dengan dia, yang saya perkarakan dan sampai saat ini, bahwa sampai saat ini diterima oleh kepolisian kasus saya ini karena ada barang bukti, saya bilang, dan ada pasal di sini kamu telah menciptakan identitas anak saya ya sebagai anak kamu tanpa menghilangkan asal usul. nah tanpa ada akta. Itu kamu mau sengaja atau tidak, intinya sudah tercipta kertas ini, itu aja. Berarti lanjut terus ya Bu kasus ini atau seperti apa nantinya? Oh, saya akan lanjut kalau tidak ada etikat baik dari pihak terlapor, ya, karena saya mempunyai bukti yang jelas dan bukan bukti dalam kertas. Semua yang terlibat sudah diinterogasi oleh kepolisian, dan saya punya barang bukti, video-video dan pernyataan-pernyataan kerajaan-kerajaan itu saya punya. Dan prosedur yang sebenarnya dari kerajaan itu, terciptanya ini kertas itu harus apa? Saya sudah jelaskan ke dia nggak bisa jawab, dan dia tidak mengakui. Jadi gini loh, kalau secara hukum saya kira sudah mengerti ya, gitu. Bahwa untuk mengangkat seorang anak itu tentunya kan ada mekanisme dan prosedural. Ya, administratif. Tidak hanya dengan sekonyong-konyong atau katakanlah ujuk-ujuk Ya. gitu. Ya tentunya harus melalui penetapan pengadilan salah satunya. Dan itu juga harus perkenaan daripada orang tua kandung. Apakah berkenan atau tidak anak tersebut diadopsi, dan tentunya juga dilengkapi dengan data dan dokumen lainnya gitu. Jadi tolong dipilah, sekali lagi saya sampaikan mungkin, tolong dipilah menganggap anak dengan mengakui itu sebagai anak. Iya, beda. Itu adalah satu hal yang sangat berbeda. Di sinilah letak persoalan itu ada. Coba bisa dibayangkan, beberapa orang menanyakan hal itu kepada klien kami. Yang istilahnya apa? Kalau nggak salah, gila lu ya, masa anak lu Ya, dilepas? dikira saya Gimana coba? memberikan seperti itu, kok kamu membiarkan, ya kan? Terus saya jadi Terkesan menjual menjual anak, gitu loh. Jadi dan Bu Lia hanya memperjelas, mungkin sampai saat ini belum komunikasi dengan Fredrika berapa lama? setahun, 1 tahun. ya seperti yang Makanya gini loh, kalau ada perbedaan antara orang tua dan anak itu kan lazim biasa. Saya sudah, Kenapa ada perubahan seperti itu? Kenapa ya begitu? terakhir yang saya diwawancara, saya tahu kasus saya ini saya pasti menang karena saya punya bukti yang kuat dan saya benar. Saya tidak mencari ketenaran, saya hanya minta keadilan buat saya seorang ibu walaupun dan seorang wanita yang dianiaya oleh orang terdekat saya. Dan saya bilang sama anak saya pun di media, saya lah yang akan menolong anak saya biar bagaimanapun. Sudah harus dikelarkan, jangan terus perang seperti ini. Itu saya juga tidak ingin anak saya sampai terjadi persoalan yang terlalu berat buat dia, bagaimanapun dia adalah anak saya. Saya juga mohon ke Bang Sunan sudah cukup baik dan selalu mengingatkan ke saya bahwa dia adalah anak ibu. Berkat Bang Sunan dan teman-teman, saya reda daripada pertama saya menggebu karena kemarahan seorang ibu. Saya mereda atas arahan Bang Sunan, dan sampai saat ini pun saya mohon sebagai ibu tetap saya minta bantuan dan Fredrika udah stop, jangan sampai perang seperti ini karena akan berlanjut parah, gitu aja. Mami, tapi selama sempat tadi setahun- Mami, terakhir dari saya, Ibu Nungki bilang tidak ada gelar sama sekali yang diberikan dan tidak tahu kabar Fredrika ada di mana. Gimana saat ini selama setahun ini? Dia nggak ada di rumah Ibu N tersebut. Tadi Ibu Nungki bilang tidak ada gelar Ya. sama sekali. Tadi ngakunya gitu. ya Dan kan nggak ada gelar karena udah ketahuan. Dia bisa aja coplot, tapi kan kita faktanya aja yang kita mau, dia nggak ada gelar kayak nggak jadiin anak kayak itu is no comment. Buat saya tetap ada bukti, barang bukti ya, kertas. Dan kalau anak saya dibilang tidak ada komunikasi, bohong. Dia komunikasi terus selama ini.
Sampai dia pun mau, kamu temuin nggak mau anak saya? Sampai kamu mau ketemu anak kamu. Tadi dia bilang, jadi selama ini setahun ini dia ada komunikasi. Kalau dia orang baik, kamu pikir satukan anak dan ibu, walaupun ibu salah. Kalau menurut kalian saya ini ataupun anak saya salah, ibu adalah tetap ibu. Saya akan berjuang membesarkan dia, melindungi dia. Kalian lihat. Tapi di mana-mana ini ternyata mereka satu tim. 1 tahun ini sampai semalam pun ada, dan tadi bicara mau dipertemukan. Nah, itu antara ngomongan saya berdua. Kamu mau ketemu anak kamu kangen. Lah, dia bilang ke saya, dia menaruh, saya bilang, saya sudah utarakan berkali-kali minta ketemu anak saya. Kalau anak saya nggak mau ketemu, mau bagaimana? Saya orang tua yang mau. Dia ketemu dan dia berkomunikasi, bohong itu. Bu, terakhir dari saya, selama sebagai seorang ibu kandung yang telah melahirkan, apa rasa kangen ibu selama setahun kepada? Ya, kangen lah Mas. Karena saya tahu kekurangan anak saya. Ya, kesendirian saya melihat mungkin dengan kasus ini Nggak bisa dengan kata-kata lah nggak bisa namanya. kata-kata. Ibu kandung dan anak kandung. Biar bagaimanapun sayalah yang akan menolong dia, saya yang pasang badan. Tapi tetap keadilan saya minta itu. Bukti kertasnya nggak sih Bang mengenai silsilah itu buat kita stop shop? Kami sudah Atau di serahkan handphone itu ke Iya buat media maksudnya, kopiannya atau apa? Oh, udah pernah. itu pernah disampaikan juga ke media. Pakai ibu, handphone ibu aja kalau ada. Handphone gitu kalau ada. Ya nyari Foto susah nggak? lama. Oh, nanti Transfer aja. Oke. Yuk. Ya udah. Oke, satu lagi saya kalau bisa predikat sebagai katakanlah anak yang baik, terlepas ibunya mungkin ada kelemahan karena manusia yang tidak sempurna, pulanglah, komunikasilah sebagai anak yang baik. Saya kira, saya yakin dan percaya pendidikan adalah anak yang baik. Makasih. Bersamaan dengan ini dalam rangka pembelaan terhadap korban-korban wanita yang diduga mengalami kekerasan ya yang dilakukan oleh baik itu orang dekat maupun orang luar. Bersama ini saya juga ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh pengacara senior, yaitu Bapak yang kita kenal sama-sama Oce Kaligis, yang dimana di satu kesempatan beliau menggelar jumpa pers dan menyampaikan bahwa kami selaku pihak korban, dalam hal ini mewakili Ibu Mendy yang menjadi korban kekerasan terhadap wanita, itu ada main dengan pihak polisi. Jelas itu tuduhan yang sangat keji. Tuduhan yang disampaikan oleh Pak Oce Kaligis itu saat ini saya tantang untuk membuktikan. Ya, beliau menyampaikan bahwa polisi masuk angin, ya, beliau menyampaikan bahwa kami atau klien kami ada main dengan pihak polsek. Ini kan sangat berkonotasi negatif, ya, sangat-sangat saya sayangkan. Artinya bersama ini saya ingin, ya, Pak Oce itu membuktikan apa yang sudah disampaikan melalui press conference-nya, yang katanya kami ini ada main dengan pihak kepolisian. Ini korban, ya, nggak perlu ada main-main, nggak perlu ada pelicin, nggak perlu ada suap, ada sogok-sogok. Ini korban. Justru kami yang mempertanyakan, ya, kepada pihak kepolisian, khususnya Polsek Kembangan, kenapa sudah 3 bulan laporan polisi, belum juga ada tersangkanya, belum juga ada penahanan terhadap tersangka. Jadi jangan dibalik nih. Jangan dibalik oleh Pak Oce Kaligis dibilang kami ada main. Kalau kami ada main, pastinya segala sesuatu atau laporan polisi kita akan cepat berjalannya. Ini 3 bulan loh, 3 bulan. Kok bisa-bisanya Pak Oce Kaligis menyatakan kami selaku korban ada main dengan pihak kepolisian? Kok bisa-bisanya Pak Oce Kaligis menyatakan polisi polsek masuk angin? Saya minta, ya, saya minta tolong Pak Oce membuktikan
Ketika Bapak tidak bisa membuktikan, artinya Bapak sudah melakukan pencemaran nama baik terhadap institusi Polri. Ya. Artinya kami juga siap diperiksa. Ya, kami siap diperiksa. Ada apa? Kami tidak ada main-main. Kami tidak ada 1 rupiah pun atau tidak memberikan apapun kepada pihak kepolisian. Ya, dalam hal ini Polsek Kembangan di bawah naungan Polres Jakarta Barat, karena memang ibu ini datang visumnya jelas, nyata visumnya. Masa kayak gitu korban dibilang istilahnya ada main? Nggak perlu ada main. Ya, saya masih percaya bahwa pihak kepolisian Polsek Kembangan itu masih profesional berjalan menangani laporan kami. Artinya memang seorang korban ya harus dilindungi dan harus mendapatkan rasa keadilan. Gitu. Jadi kalau tuduhan-tuduhan dari Pak Oce Kaligis itu saya rasa sangat tidak pantas lah terhadap kami selaku korban, selaku pelapor, dan khususnya terhadap institusi Polri. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa selama pernikahan Ibu Mendy ini sudah berulang kali yang namanya kekerasan dialami oleh ibu. Contohnya kami juga memiliki bukti, ada laporan polisi tahun lalu ya Bu ya, tahun lalu di Polda Metro Jaya dengan dugaan kekerasan yang sama. Artinya itu tadi saya bilang, saya sangat mengapresiasi Bapak Kapolri dengan presisinya mengadakan restoratif justice atau pendekatan atau kekeluargaan. Tapi saya mohon kalau untuk peristiwa yang sudah berulang yang bisa membahayakan atau mengancam nyawa seseorang khususnya pada saat ini dialami oleh para wanita, saya rasa pihak polisi sudah seharusnya mengambil langkah atau sikap yang tegas. Ya. Jangan lagi berpikir untuk mempertemukan atau RJ, loh ini orang sudah hampir babak belurnya, sudah hampir istilahnya sudah luar biasa lah. Kalau lihat mungkin hasil visumnya juga cukup mengerikan ya. Nah, artinya itu tadi saya memohon kepada para penegak hukum khususnya polisi, tolong berikan rasa aman, rasa keadilan gitu. Ini sudah 3 bulan loh laporan polisi berjalan. Ya, belum ada kepastian hukum. Ya, belum ada yang ditahan, belum ada tersangkanya. Lah sekarang kok senior pengacara terlapor, ya Pak Oce Kaligis malah bilang kami ada main. Ini satu hal yang sangat disayangkan lah, gitu loh. Kenapa korban ini pengen mendapatkan keadilan, keamanan, ya, atau kepastian hukum, tapi malah ya seperti ini yang kita dapat. Bu Mendy untuk usia pernikahannya sudah berapa lama dan sudah berapa lama terjadi kekerasan terhadap Bu Mendy dan bisa diapain aja gitu untuk perasaan? Contohnya aja, seadanya di sana. Pernikahannya udah hampir 26 tahun ya. Terus kekerasannya ya dari awal pernikahan itu udah ada pemukulan, tapi ya nggak se-ekstrim kemarin 2019 itu sampai saya dicekek, diinjek-injek, ditonjok sampai mata saya berdarah, terus itu saya disiram air panas. Terus yang terakhir saya keluar dari rumah karena dililit sama tali hair dryer 2 kali leher saya, terus dikencengin, terus dia suruh mbak saya buat ngambil pisau di dapur untuk jadi saksi, dia mau membunuh saya. Gitu. Diselamatkan karena apa? Selamatkan karena mbak nggak jadi ngambil pisau itu. Terus dari itu kira mbak bilang jangan begitu tuan, akhirnya dia bilang katanya udah malam, akhirnya kita tidur, ya udah. 26 tahun itu kan waktu yang nggak lama ya, sebentar nggak lama gitu. Kenapa pada saat terjadi awal bertahun tidak langsung dilakukan saja? Oh kan, kita udah mikir anak gitu kan, terus juga norma agama, bahwa dalam agama saya itu dilarang perceraian segala macam. Cuman pas akhirnya terakhir kemarin udah suruh mbak ngambil aku pisau dan juga aku dilihat sama tali hair dryer dan juga udah dicekek, dijerat lagi juga begitu, itu kan udah membahayakan nyawa saya. Jadi aku mau nggak mau ya keluar dari rumah itu. Dan membuat laporan yang sebelumnya ya, tahun lalu. Sudah resmi bercerai? Belum. Apa yang membuat masih bertahan?
ya anak itu lagi ya, kita selalu berpikir tentang anak gitu. Tapi masih satu rumah? Enggak, sekarang saya udah keluar. Apa sih yang melatar belakangi cekcok dia sampai Semarah sebesar itu gitu sama Ya biasa keributan rumah tangga ya biasanya kayak gitu. awalnya apa? Mungkin dari obrolan atau kecemburuan. Kadang ada masalah dalam misalnya mertua, terus udah gitu saya nggak boleh kerja, ya beda prinsip. Waktu misalnya kita terapin pendidikan ke anak-anak, Aktivitas dibatasi nggak, Bu? oh ya aktivitas itu dibatasi, keluar masuk selalu pakai remote ya, dan itu dipegang oleh dia gitu. Jadi saya mau pergi kemanapun juga selalu izin, kalau nggak izin ya nggak mungkin bisa keluar rumah gitu. suami kerja apa Bu kalau boleh tahu? Kontraktor. Ada rasa cemburu. Posesif gitu. Posesif ya dari dulu, dari saya SMA juga udah posesif sama perempuan yang saya nggak boleh ketawa gitu. Ya, artinya mungkin peristiwa-peristiwa yang sering kita dengar lah ya, yang klise tentang konflik dalam rumah tangga. Namun demikian, ini boleh saya katakan, boleh saya nyatakan bahwa Bu Mendy ini adalah salah satu klien saya yang mengalami trauma atau kekerasan yang luar biasa karena berulang. Tahun lalu baru selesai laporan di Polda Metro Jaya dengan presisi pihak penyidik mengedepankan RJ, selesai baik. Namun demikian diulangi lagi ya Bu ya, diulangi levelnya lebih Lebih mengerikan lagi. Apa yang diperbuat kekerasannya lebih mengerikan daripada tahun lalu. Sudah tidak tinggal barengnya lagi sama suami berapa lama? 3 bulan. Ya selama proses. Ya, Berarti ibu sama anak-anak tinggalnya? enggak. Enggak. Aku bawa mbak aku yang kemarin jadi saksi waktu pas melihat aku. Nah, bicara terkait mencoba anak, pembunuhan. kebetulan klien kami memiliki anak yang masih kecil ya, usia berapa Bu? 7 tahun. 7 tahun. Nah, kami pun sudah melakukan upaya ya secara pendekatan baik, tapi tidak juga diberikan akses untuk bertemu, sehingga kami dengan sangat berat hati melaporkan ya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan menyampaikan bahwa ibu ini dihalangi atau diblok aksesnya untuk dapat bertemu dengan putranya yang masih kecil. Dan itu pun kami tidak melihat ada itikat baik dari pihak yang kami laporkan terkait dengan laporan kami di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Setelah suami tahu dilaporkan karena kekerasan, ada itikat untuk bertemu minta maaf gitu kalau Ibu Mendy? Nah, ini seperti diketahui sudah viral gitu kan, kuasa hukumnya itu menyatakan bahwa katanya gitu ya, soalnya yang kita ketahui bersama di viral itu akan melaporkan justru kebalik klien kami. Ini kan juga jangan sampai terbalik-balik gitu. Yang pasti kami yakin dan percaya penyidik pasti lebih mengedepankan bahwa kami lah, klien kami lah sebagai korban, karena ini yang terulang kembali. Mungkin pesan saya terakhir ya buat para korban khususnya wanita, ini betul-betul kita harus menyikapinya dengan serius. Saya setuju dengan adanya RJ, sangat setuju penyelesaian di luar daripada jalur hukum. Namun demikian, kalau memang sudah tidak bisa diupayakan atau dilakukan hal-hal persuasif dalam hal ini perdamaian kekeluargaan, saya memohon dengan sangat para penyidik khususnya Kepolisian Republik Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk para korban Indonesia, wanita Indonesia khususnya merasakan mendapatkan perlindungan ya, dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keadilan. Dan ingat bahwa tidak pandang bulu, mau dia orang kaya, mau dia siapapun itu, ketika berhadapan dengan hukum seharusnya patuh dengan hukum ya, tidak menunjukkan arogansinya atau tidak menuduh-nuduh. Kami korban dituduh melakukan ada main atau ada suap ke pihak polisian ya. Oke, makasih.